Selamat malam, apa kabar Anda? Terima kasih di Perempuan Bicara pada malam hari ini. Kita akan bersama selama 1 jam ke depan. Saya tidak akan sendiri untuk membahas topik yang saat ini sedang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kenalkan terlebih dahulu ada Mbak As Finawati sebagai aktivis HAM. Apa kabar? Baik, Mbak Devi, selamat malam. Baik, lalu kemudian ada juga Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, oke. Insya Allah. Dan ada Bu Husnul Mariah sebagai dosen politik. Apa kabar Bu Husnul? Alhamdulillah, Assalamualaikum, sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dara Nasution, politisi PSI. Apa kabar Dara? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, oke. Saya sudah lihat ini terjadi beberapa waktu belakangan dan sangat miris ya. Karena apa yang terjadi dengan penyerangan Ustadz itu tidak berselang lama. Terjadi di bulan yang sama, di bulan September. Yang pertama ada di Tangerang. Dan ya naasnya Ustadz tersebut pun akhirnya harus mengembuskan nafas terakhir. Lalu kemudian di Batam juga seperti itu, tapi untung ya masih bisa menyelamatkan diri dari serangan orang tak dikenal yang kemudian mengaku atau mungkin terlihat seakan-akan kehilangan mungkin kejiwaan yang baik, tidak mempunyai mental yang baik sehingga dikatakan orang gila, dikatakan seperti apa. Tapi kemudian ada juga perspektif yang mengatakan apakah berhubungan dengan bulan yang selalu dikait-kaitkan dengan aktivitas atau antropologi kriminalnya selalu berdekatan dengan komunis atau PKI. Kita lihat seperti apa. Kembali terjadi penyerangan terhadap seorang ustadz, kali ini di Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa terjadi saat ceramah di masjid, pelaku berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Sehari sebelumnya terjadi penembakan terhadap seorang ustadz di Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di depan rumah korban usai korban sholat maghrib di masjid. Hingga saat ini, pelaku belum tertangkap. Tercatat 2 tahun terakhir, penyerangan terhadap ustadz dan simbol-simbol agama terjadi lebih dari 10 kali. Korban mengalami trauma, luka-luka, hingga kehilangan nyawa. Pengusutan harus tuntas, bukan hanya sampai pelaku, tapi siapa dalang dibalik aksi. Rentetan peristiwa penyerangan menimbulkan spekulasi. Mengapa penyerangan berulang kali terjadi? Adakah skenario besar menunggangi aksi? Baik, sebenarnya memang judul kita sudah cukup jelas ya, orang gila serang ulama, pertanyaannya sporadis atau sistematis. Nah, saya ingin tanya dulu mungkin ke Mbak Devi ya. Mbak Devi mengenal kata orang gila dulu ya dalam kehidupan sosial kita. Bisa membedakan dengan mudah atau tidak sebenarnya? Memang ketika masa pandemi, sebenarnya sebelum pandemi pun terjadi peningkatan gangguan mental pada masyarakat di Tenggarai karena keterikatan yang sangat kuat pada ruang digital. Itu datanya seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, bicara gangguan mental, memang sayangnya di Indonesia itu masih menjadi stigma. Padahal gangguan mental itu adalah sesuatu hal yang sama saja sebenarnya gangguan fisik. Artinya sangat mungkin diobati. Namun karena proses stigma di negeri ini sehingga teman-teman yang membutuhkan bantuan itu justru tidak mendapatkan ruang untuk mendapatkan terapi dan sebagainya. Nah, artinya kalau bicara gangguan mental, banyak orang yang memang OTG, orang tanpa gejala. Artinya dia tidak memahami kalau ternyata sebenarnya dia punya gangguan jiwa. Iya, dan sekali lagi gangguan jiwa itu bukan sebuah kutukan, bukan sesuatu yang mengerikan, tapi sesuatu fenomena yang sebenarnya bagian dari kemanusiaan itu sendiri. Melihat kasus ini ada tidak sih pengelompokan cara berpikir kita bahwa ini adalah hal yang sporadis atau sistematis? Saya kok izin ya melihat kasus yang menimpa, tentu saja kita berduka cita dengan apapun yang menimpa para ulama kita, para ustadz kita. Tapi kalau dari angka kejahatan, mohon izin memang dalam konteks pandemi ada terjadi peningkatan kalau menurut data kepolisian 19,72% kejahatan. 19,72% kejahatan, baik itu curanmor misalnya atau kemudian begal misalnya yang juga kemudian dialami oleh para ustadz. Artinya memang kalau bicara kriminalitas ada peningkatan karena kita tahu
situasi sedang sulit. Dan misalnya kenapa jalanan motor sebagaimana yang menimpa salah satu ustadz itu wajar. Kenapa? Jumlah motor di Indonesia sangat tinggi, bahkan dari 146 ribu kendaraan 120 ribunya itu motor, ya jelas kemudian itu menjadi sasaran. Kalau kemudian itu menimpa para ustadz dan sebenarnya banyak masyarakat lain, ini yang memang perlu menjadi catatan kita bersama. Baik, dari kacamata Bu Husnul melihat ini banyak kan semua tokoh juga sudah berbicara ya sebenarnya soal hal ini, dan permintaan untuk pengusutan juga cepat sekali. Nah, tapi untuk bukan mengelompokkan, paling tidak untuk kemudian mendissect ini sebagai hal teror yang sporadis atau mungkin sistematis, atau ini ada hubungan dengan intoleran atau bagaimana sebenarnya? Sebetulnya kembali lagi kalau di dalam politik ya kembali lagi bagaimana respons dari rezim. Kalau rezimnya itu merasa happy, ya wah ini bagian dari sistem yang jadi dalam konteks seperti mencoba untuk ini bibit-bibit konflik dibiarkan saja ataukah diusut sampai tuntas. Nah persoalannya kan di dalam konteks politik hari ini itu yang tadi disebutkan, apakah itu pada bulan September karena ada satu kelompok yang itu persoalan sejarah bangsa kita juga kayak gitu. Dan bagaimana cara menyelesaikannya menurut saya kembali lagi harus diusut tuntas oleh rezim. Kalau rezimnya diam saja berarti rezim bahagia itu dengan adanya isu ini. Tapi isu kalau kita bicara tentang kejahatan ya di dalam konteks ini dan targeted kepada ulama, ini memang mudah sekali untuk jadi lead the fire dari konflik yang ada di dalam masyarakat kita. Tapi kan isu tentang ini juga cukup banyak. Misalnya isu Papua, ya isu perempuan diperkosa, isu cukup banyak di dalam konteks itu. Nah, apakah akarnya itu adalah konflik antar kelompok itu tadi, ya, yang kelompok komunis, anti-Islam atau anti-Islam, kelompok komunis gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan kita between quote semua kan di dalam konteks itu. Nah, ataukah memang ada persoalan yang tadi? Soalnya di sini aparat hukum seringkali mudah sekali kemudian orang gila. Tapi kenapa setiap kali kalau bicara tentang penyerangan terhadap tokoh agama, ulama, kemudian itu langsung disebut gila. Nah di sini persoalan harus yang namanya usut sampai tuntas. Ataukah persoalan memang rakyat kita sekarang sedang stres berat karena kemiskinan yang semakin berat kayak gitu ya, dengan pandemi lebih-lebih lagi. Jadi semua persoalan itu sekarang posisinya ada di atas meja. Tinggal rezim mau menyelesaikan enggak. Dan ini semua konflik, apakah itu konflik antar individu, antar kelompok, baik itu vertikal maupun horizontal. Kalau kita masih ingat awal 98 kan begitu juga tuh. Di Poso, di Tentena, di Galela, di Tobelo, di Ambon, di Papua dan di Sampit Sambas. Semuanya kita memang punya masalah dengan itu. Tinggal bagaimana political will dari negara, dari rezim yang berkuasa di dalam konteks ini mau menyelesaikan tidak, atau justru ini dipakai untuk kemudian diambil keuntungan dan kemudian kalau konflik kan lebih gampang nantinya. Oke, saya mau tanya ke Dara ya, sebagai politisi muda juga nih Dara. Referensi yang tadi disebutkan oleh Ibu Husnul ya, soal memang tidak serta-merta langsung dihitam putihkan, tapi ketika kemudian dikatakan kalau nggak ada penyelesaian, rentetan ini kan banyak nih, nggak mungkin kita mikir ini ujuk-ujuk ada terus kemudian selesai. Ini tidak cukup membahagiakan karena tidak selesai dan lain-lain. Sepakat nggak dengan itu? Ya, yang pertama tentu kita mengutuk ya semua penyerangan dan kekerasan yang menimpa siapapun gitu, dan itu tidak boleh dibiarkan, dan kami PSI percaya bahwa ini harus diusut secara serius oleh pihak kepolisian. Tapi saya juga nggak setuju kalau dibilang misalnya rezim membiarkan keadaan ini gitu. Di Riau misalnya kita tahu pelaku sudah ditangkap, sudah diselidiki oleh kepolisian gitu. Jadi bahwa rezim itu diam kayaknya sih juga enggak gitu. Dan kalau dibilang tadi bahwa ini ada pembiaran tentang konflik, saya kira nggak benar juga, karena di tengah pandemi ini banyak sekali sebenarnya program-program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Dana
pemulihan ekonomi kita cukup tinggi gitu. Jadi nggak benar kalau misalnya pemerintah membiarkan masyarakat di tengah pandemi sampai akhirnya terjadi konflik yang berlebihan. Oke, Mbak Asfi, parameter penangkapan sudah menjadi hasil yang baik. Apakah cukup kita kantongi atau sebenarnya bukan penangkapan, stop sampai di penyerangan terakhir harusnya keberhasilan itu? Pertama begini, tadi saya cenderung setuju semua ya, bahwa kita mengutuk kekerasan dan lain-lain. Dan negara memang punya tanggung jawab, sayangnya pemerintah itu selalu punya tanggung jawab untuk mengungkap ada apa. Nah jadi kalau kita lihat secara acak probabilitas dia kemungkinan diketahui motifnya. Ya. Dan kalau diketahui motifnya itu bersifat individual, artinya tidak punya dimensi politik. Tetapi kalau dia tidak diketahui motifnya, maka kita mulai lihat pola, ada gak pola yang berulang atau menjadi pola. Misalnya tiba-tiba semuanya adalah dilakukan. Kalau berulang itu belum masuk pattern, belum masuk pola. Berulang, berentet. Iya, artinya di dalam yang berulang itu kita lihat polanya apa. Misalnya korbannya, pelakunya tiba-tiba semua menjadi mengaku disabilitas mental gitu ya. Kita katakan gila. Saya setuju bahwa gila ini punya masyarakat kita belum paham bahwa mereka sebetulnya orang yang harus kita angkat juga. Nah, ketika dia punya maksud lain, kita punya sejarah. Saya mau mengingatkan pernah dulu ada namanya istilah Operasi Naga Hijau. Ya. Tahun 96 itu ada soal dukun santet di Banyuwangi dan ternyata orang yang dikatakan dukun santet dan dibunuh itu adalah ulama NU waktu itu dan itu ada kaitannya dengan politik. Nah dan karena itu kita harus hati-hati, karena itu rekomendasi saya begitu awal ini kita jangan berspekulasi. Karena kalau kita salah mengatakan nggak ada masalah, ternyata memang ada pola untuk menyerang ulama, tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh agama tertentu. Baik untuk kepentingan menyingkirkan mereka atau jangan-jangan untuk kepentingan yang lain tadi yang kata Bu Husnul, kerusuhan. Karena dalam kasus Naga Hijau itu, Operasi Naga Hijau, kemudian ada kesaksian-kesaksian yang melakukan pemantauan seperti Pak Johan Effendi mengatakan itu bukan orang dari situ. Jadi yang seolah-olah kerusuhan antar umat beragama bukan, ada yang mengatur. Seperti 98 tiba-tiba ada orang berpakaian cepak-cepak, berambut cepak, diturunkan, terlatih dan lain-lain. Jadi kita harus hati-hati juga memframing ini bukan masalah atau kita memframing ini masalah dan targetnya ulama karena jangan-jangan memang hanya mau menciptakan kerusuhan. Karena itu sebetulnya seperti Komnas HAM atau bahkan kepolisian itu dan instansi lain perlu melakukan pemantauan serius. Baik. Setelah ini kita akan coba membuka perspektif lagi sebenarnya terminologi alasan penyerang ustadz itu atau mungkin tokoh agama atau tokoh ulama sebagai orang gila itu sejak tahun berapa sih datangnya? Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.